Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap kali kita bersalawat, Allah memberikan balasan berupa rahmatnya, yaitu kebaikan dari sisi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekali saja kita berselawat, 10 kebaikan yang akan kita terima. Kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa pula kita bersalam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ucapan salam dijawab oleh Rasulullah sehingga terjalinlah hubungan antara kita dengan Rasulullah. Meskipun Rasulullah telah wafat, namun dengan ucapan salam kita Rasulullah menjawabnya, maka tetap tersambung antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-18, 19, 20, 21 dan 22 dari suratul Isra. Dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22 menerangkan tentang manusia terbagi menjadi dua, yaitu satu kelompok atau satu golongan berusaha di dunia ini untuk dunia mereka, padahal hidup yang kita jalani ini bukan hanya di dunia ini saja, yaitu nanti ada juga akhirat. Apabila dunia ini kiamat, langit dan bumi ini hancur binasa, akan diganti dengan langit dan bumi yang lain, maka bermulalah akhirat. Maka nanti di akhirat ujungnya nanti ada surga dan neraka. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung. Di dalam Al-Quran di penghujungnya disebutkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup dunia melainkan kesenangan hidup yang menipu. Jadi ada dunia, ada akhirat. Dan ada golongan yang menjalani hidup di dunia ini tidak terpedaya dengan kenikmatan dunia ini, dengan kemewahan dunia ini, karena mereka menyadari bahwasanya selepas kehidupan di dunia ini ada kehidupan di akhirat, yaitu kehidupan yang kekal dan abadi. Maka mereka beramal juga di dunia ini, tetapi untuk akhirat mereka. Maka ada dua golongan manusia yang sama-sama beramal, bekerja. Yang satu bekerja untuk dunia mereka dan nanti di akhirat tidak mendapat apa-apa, dan satu lagi yang bekerja untuk akhirat dan mereka mendapatkan akhirat mereka dan juga mendapatkan dunia mereka.
andaikan mereka tidak mendapat dunia mereka, karena mereka memang beramal untuk akhirat, mereka tidak sedih, tidak kecewa, karena yang menjadi tujuan mereka adalah akhirat. Nah, inilah dia yang akan kita pelajari, yaitu 5 ayat yang menerangkan tentang dua kelompok atau dua golongan manusia yang sama-sama bekerja atau beramal di dunia ini, tetapi yang satu beramal, amalnya itu sia-sia, dan satu lagi beramal, amalnya itu bermanfaat. Sia-sia dan bermanfaatnya amal tidak dilihat dengan mendapatkan harta di dunia ini. Sia-sia dan bermanfaatnya amal itu adalah ketika nanti mendapatkan balasan di hari akhirat. Kalau kesudahan dari apa yang dilakukan di dunia hanyalah menghantarkan ke neraka jahanam, maka sia-sialah amal tersebut. Tetapi apabila amal yang dilakukan bisa membawanya untuk masuk ke dalam surga dan mendapatkan derajat yang tinggi, akbaru darajatin, di dalam ayat yang akan kita pelajari ini, maka bermanfaatlah, beruntunglah beramal, karena ia mendapatkan balasan atau ganjaran yang lebih baik, lebih utama, lebih sempurna dari apa yang mungkin didapatkan ketika di dunia. Maka siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas adalah bukan orang yang bekerja di dunia untuk dunia. Orang yang cerdas adalah man amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang beramal untuk kehidupan selepas kematian. Semua kita ini pasti mati, dan mati bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita, bukan. Mati itu hanyalah memindahkan kita dari satu perjalanan ke perjalanan berikutnya, yaitu perjalanan kita sekarang ini, perjalanan di dunia, sampai masanya ajal, yaitu ujung usia kita itu, kita mati, kemudian kita lanjutkan perjalanan berikutnya, alam barzakh. Nah, alam barzakh itu pula sampai nanti ke masa kiamat. Nah, apabila kiamat terjadi dengan dua sangkakala, maka sangkakala pertama itu menghancurkan, dan sangkakala kedua itu diciptakan kembali. Langit dan bumi dan manusia dibangkitkan, dan itulah yang kita sebut kehidupan akhirat. Nah, perjalanan akhirat lebih panjang dari perjalanan di dunia ini. Maka orang yang cerdas tidak akan mungkin menggadaikan akhirat yang kekal dan abadi, yang panjang selama-lamanya itu, dengan dunia yang sifatnya sementara. Berapa lama lah? 2 periode paling-paling. Dan ketiga tak dipilih lagi. Itu kalau kaitan dengan kekuasaan. Kalau kaitan dengan umur, berapa lama lah? 60 tahun, 70 tahun. Jarang yang berumur 80, 90 tahun. Nah, apakah hanya karena ingin menikmati dunia yang sementara itu, kemudian merana dan sengsara selama-lamanya? Jelas itu bukan kecerdasan. Maka orang yang cerdas, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang beramal untuk kehidupan selepas kematian. Inilah sebagai muqaddimah dari 5 ayat yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya untuk kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kita jalani setiap saat, setiap hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura.
kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. Allah berfirman, man kana, siapa yang yuridu, menginginkan atau menghendaki al-ajilata, yang sekarang ini. Yang sekarang ini maksudnya dunia ini, karena dunia ini yang kita jalani sekarang ini. Ajjalna, kami segerakan, lahu, baginya, kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami segerakan baginya fiha, di dunia ini, manasya, apa-apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi sesiapa yang kami kehendaki pula. Nah, jadi bergantung kepada kehendak Allah juga. Thumma, kemudian, kalau hanya menginginkan dunia saja, tak percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, maka tak ada buat sesuatu untuk hari akhirat. Ja'alna, kami jadikan lahu, baginya, jahannam, neraka jahannam, karena sudah gagal dalam menjalani hidup di dunia ini. Yaslaha, yang akan membakarnya. Mazmuman, dia dalam keadaan terhina. Madhura, lagi terusir, maknanya terusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Barang siapa yang menginginkan sekarang ini, yang sekarang ini yaitu dunia, kami segerakan baginya di dunia ini apa-apa yang kami kehendaki bagi sesiapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam, atau kami sediakan untuknya neraka jahanam yang membakarnya, dan dia dalam keadaan terhina, lagi terusir. Ayat berikutnya, waman, dan barang siapa, arada, yang menghendaki al-akhirah, akhirat, wasa'a, dan berusaha, laha, untuk mendapatkan balasan di hari akhirat itu, sa'yaha, dengan sungguh-sungguh, wahuwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman. Oh, berarti ayat ini berkaitan dengan kumpulan orang-orang beriman. Mereka berusaha juga di dunia ini, tetapi untuk akhirat. Faulaika, maka mereka itu, kana, adalah, sa'yuhum, usaha mereka itu, mashkurah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, atau disyukuri, maknanya dibalas oleh Allah. Dibalas maknanya amal mereka itu tidak sia-sia, habis begitu saja, tidak, tetapi mereka mendapatkan balasannya berupa apa? Berupa surga, kenikmatan surga. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat dan berusaha untuk beramal bagi akhirat dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka itu adalah usaha mereka itu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, kullan, masing-masing, numiddu, kami beri bantuan, haula, kumpulan ini, wa haula, dan kumpulan yang lainnya, min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu. Kumpulan-kumpulan ini mana ya? Kumpulan yang mencari dunia saja, dan kumpulan yang bekerja di dunia untuk akhirat. Wa makana, dan tidaklah, ata'u rabbika, pemberian Tuhanmu itu, mahdzura, dihalang. Tak ada yang menghalang. Allah beri siapa saja. Yang mengejar dunia, Allah beri dunia padanya. Yang mengejar akhirat, Allah pun juga beri kepadanya. Unzur kaifa, unzur, perhatikanlah, kaifa, bagaimana, faddalna, kami lebihkan, ba'dahum, sebahagian mereka, ala ba'din, ke atas sebahagian yang lain. Walal akhiratu, dan adalah sungguh akhirat itu, akbaru darajat, lebih tinggi derajat, wa akbaru tafdila, dan lebih banyak
keutamaannya. Masing-masing kami bantu kumpulan ini dan kumpulan yang lainnya dengan pemberian dari pemberian Tuhanmu, dan adalah pemberian Tuhanmu tidaklah dihalang. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan sesungguhnya akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. La taj'al, janganlah kamu ma'allah, bersama Allah, dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah ilahan akhar, Tuhan yang lain. Maknanya jangan kamu menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Fataquda, maka kamu akan menjadi mazmuman, orang yang tercela, makhzula, yang tidak akan ditolong atau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu menjadikan Tuhan yang lain sebagai sekutu bersama dengan Allah, yang akan menjadikan kamu orang yang tercela, lagi ditinggalkan atau tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang 2 kumpulan manusia, yaitu kumpulan yang tidak beriman, mereka ini mengejar dunia saja, dan kumpulan yang beriman, mereka ketika bekerja di dunia ini adalah untuk mendapatkan balasan di hari akhirat. Kelima ayat ini, setelah kita membahaskan sebelum ini tentang orang yang mendapat petunjuk dan orang yang sesat. Siapa orang yang mendapat petunjuk? Yaitu orang yang mengetahui kebenaran dari kitab suci, kemudian mengikuti kandungan kitab suci itu. Kemudian siapa orang yang sesat? Adalah orang yang sudah turun kitab suci dan dia mendengar kitab suci itu dibacakan dan memahami kitab suci itu dijelaskan, tetapi tidak mau menerima kitab suci itu, mereka menolaknya, maka mereka ini adalah orang yang sesat. Kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir adalah Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah menunjuki kepada yang lebih baik. Ini sudah diterangkan sebelum ini. Sebagaimana dahulu juga pernah diturunkan kitab suci kepada Rasul sebelum Rasulullah, yaitu kitab suci Taurat kepada Nabi Musa, menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Sayangnya Bani Israel tidak mau menerima kitab suci Taurat tersebut untuk diamalkan. Awalnya menerima kitab suci Taurat itu, tapi dengan terpaksa selepas Allah mengangkatkan bukit Tur Sina di atas kepala mereka, maka mereka disuruh memilih, yaitu terima kitab suci Taurat atau bukit Tur Sina itu dihempapkan ke atas mereka, ditimpakan ke kepala mereka. Karena takut mati, maka mereka pun memilih kitab Taurat. Tetapi ketika kitab Taurat sudah diterima, mereka berjanji untuk menjalankannya, tapi mereka tidak menepati janji, yaitu membuang kitab Taurat itu ke belakang mereka. Maka mereka inilah pengejar dunia, karena mereka tinggalkan keimanan kepada kitab suci, berarti sama dengan meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan kalau berkaitan dengan dunia? Bani Israel ketika bermuamalat di tengah masyarakat, mereka bermuamalat dengan sistem riba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menipu, tidak menepati janji dan lain sebagainya, bahkan menindas, menganiaya sehingga mengambil harta benda orang lain dengan cara yang batil. Mereka itu yang berbuat seperti itu adalah yang mengejar dunia untuk dunia. Tidak ada sedikit pun dasar keimanan. Apabila ada keimanan yang mendasari perbuatan, maka akan berbuat untuk akhirat. Karena orang yang beriman kepada Allah, akan beriman juga kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Maka orang yang beriman ketika beramal, mereka mengharapkan balasan di akhirat, sebagaimana mereka juga ingin mendapatkan hasilnya di dunia ini. Andaikan mereka tidak mendapatkan hasil dari apa yang mereka buat di dunia ini, mereka tidak sedih, mereka tidak kecewa,
Sebab yang menjadi tujuan mereka adalah kampung akhirat. Karena kehidupan di kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya kehidupan di kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalaulah mereka mengetahui. Tapi tak semua manusia mengetahui perkara ini, sehingga banyak di antara manusia yang hanya bekerja untuk dunia mereka saja, sehingga akhirat diabaikan dan tak terfikir sama sekali. Apa sebab? Karena memang tak ada iman, kepercayaan kepada hari akhirat. Inilah dia 5 ayat yang akan kita pelajari, dan urutannya dengan ayat-ayat sebelum ini maka nampak sangat teratur sekali firman Allah, mulai dari awal surah Al-Isra sampai ke ayat yang sedang kita pelajari ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat-ayat yang kita pelajari ini, dengan harapan supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat dan lebih mudah pula bagi kita untuk mengamalkannya. Dan kita berharap mudah-mudahan selepas pengajian ini tak ada lagi di antara kita ini yang bekerja di dunia ini untuk dunia. Semua yang kita lakukan untuk akhirat. Umpamanya ketika kita masih kecil-kecil, kita belajar menuntut ilmu, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, kemudian perguruan tinggi, kita pun sudah mulai berakal, saya menuntut ilmu ini karena Allah. Saya menuntut ilmu supaya saya nanti jadi dokter, jadi ini, kemudian saya dapat mengumpulkan harta banyak, kemudian bangun rumah, pergi jalan-jalan ke luar negeri, kemudian mati, umpamanya. Kalau itu bermakna untuk dunia, tak terfikir sedikit pun apa yang dilakukan itu adalah sebagai amal untuk mendapatkan balasan di hari akhirat. Kalau nanti sudah besar berumah tangga karena Allah, lillah. Nah, itu istilah yang biasa kita dengar ya. Kemudian apabila nanti kita dikaruniakan anak, kita besarkan anak, kita didik anak, kita jadikan anak kita sebagai anak yang soleh, itu pun juga lillah. Nah, ketika kita beramal seperti itu, kita dapat dunia seperti yang kita harapkan, maka Allah jadikan kita menikmatinya, dan kita juga akan menikmatinya di hari akhirat. Setiap suap yang kita berikan kepada istri kita, yaitu makanan yang kita suapkan ke mulut istri kita, bernilai sedekah. Jadi ketika kita bersusah payah mencari rezeki di luar sana, petang-petang dan letih pulang bawa rezeki untuk istri dan anak, sebenarnya kita beramal untuk akhirat kita, karena uang yang kita berikan, makanan yang kita berikan untuk keluarga kita itu bernilai sedekah. Sedekah itu ada pahalanya. Dan kapan kita mendapatkan ganjaran pahala itu? Di hari akhirat. Di dunia dapat istri hormat kepada kita, anak-anak juga demikian memuliakan kita, karena kita bertanggung jawab kepada mereka. Kita mendapatkan kenikmatan hidup berkeluarga di dunia, dan kita mendapatkan ganjaran dari amal kita di akhirat. Maka dapat dunia dan akhirat. Maka dari pengajian ini kita tidak mau masuk ke dalam kumpulan yang pertama, hanya mengejar dunia untuk dunia saja. Dan biasanya yang mengejar dunia untuk dunia tak pernah merasa puas, karena mencari dunia, menikmati dunia seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus, dahaga tidak hilang, kemudian berterusan dan tidak ada hasilnya. Maka kita berharap bertambah pengetahuan kita dalam mengkaji firman Allah, bertambah pula keimanan kita, dan alhamdulillah insyaallah bertambah tinggi pula nilai hidup kita. Karena setiap amal yang kita lakukan, kita pastikan amal itu mendatangkan manfaat bagi hidup kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Kita mulai kajian tafsir. Ayat 18. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan yang sekarang ini. Allah menyebut dunia itu dengan yang sekarang ini. Nah, ada kalanya Allah menyebut dunia, man kana yuridud dunya, dunia.
Dunia dari kata dana, yadnu maknanya dekat. Dunia disebut dunia karena yang dekat dengan kita sekarang. Akhirat disebut akhirat karena nanti di akhir. Selepas dunia ini berakhir, maka nanti datang akhirat. Maka akhirat disebut akhirat karena nanti di akhir. Nah, dunia di dalam ayat ini penyebutannya adalah dengan al-ajilah. Al-ajilah maknanya yang disegerakan. Maknanya yang sekarang ini disegerakan. Maknanya kita dapat sekarang ini. Tidak menanti beberapa waktu lagi, tidak. Kalau kita ingin mendapatkan istana yang luasnya seluas mata memandang, yang bercahaya, cahayanya terang benderang, itu bukan sekarang, nanti. Yaitu ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, banyak amal yang kita bawa, maka nanti di dalam kubur kita akan berada seperti di kebun dari kebun-kebun surga. Tapi itu kan nanti. Nah, yang sekarang, yang di dunia ini, maka digunakanlah kata ajilah. Ajilah yaitu yang disegerakan di dunia ini. Barang siapa yang menginginkan yang sekarang ini, yaitu yang disegerakan, ajalna, maka digunakan kata yang sama, ajal, ajilah, ajal, mana yang kami segerakan, kami cepatkan. Ajalna lahu fiha, kami segerakan baginya di dunia itu apa yang dia inginkan, mana sya', tetapi bukan semua yang dia inginkan, tetapi apa yang kami inginkan. Jadi belum tentu lagi semua yang diinginkan manusia semuanya dapat. Tidak. Mana yang didapat oleh manusia? Yang diinginkan oleh Allah. Nah, manusia menginginkannya, kemudian mereka berusaha, bekerja untuk mendapatkannya. Apabila Allah menghendaki, maka dapatlah. Apabila Allah tidak menghendaki, tak dapat. Berkali-kali mencalonkan diri jadi gubernur, tak jadi-jadi. Nah, karena Allah tak menghendaki. Ya. Tetapi ada pula yang berkeinginan, dia mencalonkan, kemudian jadi umpamanya. Bermana Allah menghendaki. Oh, jadi yang menjadi penentu dapat tidaknya kita bukan kita dengan usaha kita. Tetapi kita memang disuruh berusaha dan bisa dapat apabila Allah menghendaki. Termasuk orang kafir sendiri pun banyak yang kecewa karena mereka sudah berusaha tapi mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan, karena yang menjadi penentu dapat tidaknya hasil dari usaha yang dikerjakan itu adalah Allah Ta'ala. Liman nurid, bagi sesiapa yang kami kehendaki. 10 orang bekerja pekerjaan yang sama-sama bekerja di tempat yang sama, tetapi tak semuanya diberi oleh Allah. Ada yang diberi dapat dan ada yang tak diberi. Karena siapa yang dapat, siapa yang tidak, itu adalah pilihan Allah, kehendak Allah. Liman nurid. Maka kalau Allah yang membagi-bagi rezeki di antara kita, apa ya salah saya ya? Saya rasanya tak ada kurang dari dia. Dulu di sekolah yang sama, kemampuan kami sama. Nah, jangan difahami orang yang mencari akhirat hanya akhirat saja, enggak, dia dapat juga dunia sekali, dapat juga dia rumah besar, ya dapat juga nanti istana dalam surga, ya karena dia beramal, beriman, dalam keadaan beriman, ikhlas karena Allah. Jadi pilih yang mana, wahai orang yang cerdas? Beramal dengan keimanan. Cerdas, dapat dunia, dapat akhirat. Kemudian orang beriman pun sudah kita sampaikan tadi. Andai kan tak dapat rumah besar itu di dunia ini, tak akan kecewa, karena yang menjadi tujuan adalah rumah besar, istana di dalam surga. Tapi kalau orang kafir yang hanya mengejar dunia, tak dapat rumah besar itu, bagaimana? Kecewa. Nah, inilah bedanya. Mengapa orang yang tidak beriman itu sengsara? Karena kekufuran mereka. Dan mengapa orang beriman itu tidak pernah sengsara meskipun mereka tidak umpamanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia ini. Karena yang menjadi tujuan mereka sebenarnya adalah akhirat.
Jadi kita ini yang mengejar dunia atau yang mengejar akhirat? Tanya diri masing-masing. Jangan dikatakan, dia itu membangun masjid, dia itu adalah mencari akhirat. Berusaha di dunia membangun masjid untuk mendapatkan balasan di akhirat. Betul? Belum tentu. Belum tentu. Dulu pada masa Rasulullah ada juga orang munafik yang membangun masjid. Masjid dirar. Karena membangun masjid bukan tujuannya karena Allah ingin mendapatkan balasan di akhirat, enggak. Ingin mendapatkan kepentingan dunia, yaitu memecah belah persatuan umat Islam. Itulah masjid dirar yang dibangun oleh orang munafik. Jadi jangan dilihat dari penglihatan mata saja, tetapi juga melihat dari hakikat yang sebenarnya. Nah, kita pula jangan mencari-cari sehingga berburuk sangka. Itu bapak itu nampak aja akhirat itu, padahal dunia itu. Kalau orang lain, serahkanlah hakikat apa yang dilakukan oleh orang lain itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekarang ini adalah kita bawa kepada diri kita sendiri. Betulkah setiap apa yang kita lakukan ini adalah untuk akhirat kita? Kalau ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan balasannya di hari akhirat dan juga akan mendapatkannya di dunia ini. Ayat berikutnya, ayat berikutnya ini yang menjelaskannya dengan lebih terang lagi. Kullan, masing-masing yang dimasukkan itu yang mana? Yaitu dua ayat sebelum ini, yaitu orang-orang yang mengejar dunia saja dan orang yang mengejar akhirat dan dapat juga dunia sekali. Masing-masing numiddu, kami bantu, kami di sini Allah, kami bantu haula wa haula. Haula mereka itu, wa haula dan mereka ini. Mereka itu, mereka ini itu siapa itu? Nah, dua golongan tadi. Jadi orang yang mengejar dunia Allah bantu sehingga mereka dapat dunia mereka. Masuk akabri, mudah masuk akabri, diterima. Jadi jenderal juga dia. Mengejar dunia, dapat kuasa. Yang satu lagi mengejar akhirat, dapat juga. Masing-masing Allah bantu. Sehingga Allah mudahkan di dalam mencari apa yang mereka inginkan, yang mereka cita-citakan, tercapai. Yang membantu adalah Allah. Ini yang perlu difahami ya. Numiddu ini al-imdad, maknanya bantuan. Artinya tanpa bantuan Allah susah, berat, karena manusia memiliki keterbatasan dan kekurangan. Jadi berhasilnya manusia mendapatkan apa yang mereka inginkan, meskipun mereka berusaha, sebenarnya ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya memahami, menyadari bahwasanya Allah mengasihi mereka, dan kasih sayang Allah itu bukan hanya diberikan kepada orang beriman saja. Kalau berkaitan dengan rezeki, kalau berkaitan dengan harta, kalau berkaitan dengan jabatan, kekayaan, kekuasaan, umpamanya, tidak. Min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu, wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan pemberian Tuhanmu itu tidak dihalang kepada orang-orang kafir. Enggak. Orang kafir pun juga dapat. Ada orang kafir yang kaya raya? Ada juga. Ada orang kafir yang berkuasa? Ya, ada juga. Nah, orang beriman juga ada, asalkan masing-masing mereka bekerja, berusaha. Nah, masing-masing berusaha, maka mereka akan dapat, dan Allah mudahkan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu sama, ya sama, dalam hal itu sama. Apa yang membedakan? Nanti di hari akhirat, nah itu yang membedakan. Di hari akhirat, yang satu berakhir di dalam neraka jahanam, yang satu di dalam surga. Lalu yang menjadi tumpuan kita, apakah yang kita dapatkan di dunia ini? Nah itu dia yang mesti kita jaga. Karena ada orang yang mengejar juga apa yang ingin didapatkan di dunia ini, akhirnya mengambil jalan pintas, menghalalkan segala cara. Itu namanya mengabaikan keimanan. Akhirnya
tersandung. Tersandung itu apa? Nah, berjalan jatuh karena mendapatkan, ya Allah Ta'ala sudah menyebutkan pula dalam ayat sebelum ini bahwanya setiap yang melakukan kesalahan, kemaksiatan, yang haram juga diambil, yang sesat ditempuh, maka Allah dengan kehendaknya pula ya sampai kepada apa yang dia inginkan, tetapi yang menjadi ketetapan Allah juga diberlakukan, yaitu mendapatkan hukuman dan siksaan. Nah, itulah yang dia tersandung ya. Dapat hukuman, ya dapat siksaan. Nah, dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Dunia sengsara, akhirat pun sengsara. Ini malang, dua kali malang. Kemalangan di dunia dan kemalangan di hari akhirat. Tapi kalau kaitannya dengan berusaha, masing-masing berusaha, orang kafir berusaha, orang beriman berusaha, Allah bantu mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari usaha mereka itu, dan Allah tidak menghalang orang kafir untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari usaha yang mereka kerjakan. Unzur, ayat berikutnya. Perhatikanlah wahai Muhammad, ayat ini perintah kepada Nabi. Meskipun perintah kepada Nabi, juga perintah kepada kita hari ini, yaitu silakan kita perhatikan di tengah masyarakat. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, bagaimana kami melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Coba kita lihat, ada tidak orang yang kaya di tengah kita? Ada tidak orang yang miskin di tengah kita? Allah kaya kan, Allah miskin kan. Allah menetapkan kekayaan dan kemiskinan. Masing-masing berusaha, Allah sampaikan kepada apa yang mereka inginkan dari usaha yang mereka kerjakan. Nah, Allah lebihkan, ini menjadi kaya, ini menjadi miskin. Allah lebihkan yang kaya dari yang miskin dalam hal rezeki. Itu baru rezeki. Berkuasa juga begitu. Ada yang jadi kasih saja. Kasih itu apa? Kepala seksi. Ada lagi yang sampai ke kabid. Kabid itu apa? Kepala bidang. Ada lagi setelah itu kabak, kepala bagian. Selepas itu kepala dinas. Setelah itu kepala negara. Oh, sudah paling besar, paling tinggi. Nah, kepala negara. Kepala, semua kepala. Nah, tapi yang satu kepalanya lebih besar dari yang lainnya. Besar kepala. Dalam peribahasa besar kepala itu ya sombong. Allah lebihkan dari yang lain, maknanya Allah lah yang menentukan pembahagian rezeki di antara manusia itu. Nah, pembahagian itu dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan rezeki, semua dapat. Yang beriman dapat dan yang kafir pun juga dapat. Maka jangan salah memahami yang berkaitan dengan rezeki. Saya sholat 5 waktu, selalu bangun malam, baca Quran selalu, zikir tak putus, tapi mengapa ya rezeki saya susah ya? Dia kafir, beriman tidak, banyak melakukan maksiat, tapi rezekinya mudah sekali. Nah, ada yang terpedaya. Kalau begitu kafir ajalah saya ini. Allahu Akbar. Ini orang ini tak faham. Nah, ini yang kita sebut tadi ini, tidak memahami tentang ujian hidup di dunia ini. Ini dunia ini sementara. Ad-dunya al-faniyah. Maka orang yang cerdas itu adalah tidak terpedaya dengan dunia yang sementara ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu dari dunia. Bagaimana untuk dapatkan akhirat? Beriman. Nah, itu dia. Tapi kalau beriman ini susah dapat rezeki, Ustaz. Itulah dia ujian itu. Itulah dia ujian. Dulu saya sebelum Islam ini mudah rezeki saya. Setelah saya jadi mu'alaf ini susah saya rezeki saya. Ada yang seperti itu, mengeluh. Maka kita katakan itulah dia pembuktian keimanan. Beriman tidak kepada hari akhirat. Kalau ia beriman, maka buktikan bahwasanya akhirat yang diimani itu lebih utama dari
dunia yang sedang kita jalani ini. Ini yang perlu disampaikan kepada mereka. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Kalau ada kelebihan yang kita saksikan di dunia, perhatikanlah. Ini pangkalnya kan, perhatikanlah. Kita perhatikanlah di tengah masyarakat. Ada yang dilebihkan, dikayakan. Allah, masih muda tapi dah kaya raya. Miliarder, jutawan. Masih muda belia. Kita ini dah tua, ngumpulkan duit susah. Hutang pun tak habis-habis. Berhutang terus. Selesai hutang satu ini, hutang lagi. Surat tanah itu tak pernah di tangan. Selalu digadaikan saja. Gimana itu? Ada yang kaya, ada yang miskin. Maka Allah menyebut di akhir ayat, yang penting itu, wahai orang yang beriman dan berilmu, walal akhiratu, dan akhirat itu akbaru darajat. Akbar, besar. Darajat, derajat itu tinggi. Besar tinggi. Besar tinggi tak sesuai dalam bahasa kita. Maka kata akbaru darajat maknanya derajat yang tinggi atau kedudukan yang tinggi. Ini kedudukan yang tinggi ini walal akhirah, di hari akhirat. Bermakna Allah bawa kita untuk memandang akhirat setelah kita melihat manusia yang berada di sekitar kita. Ketika kita lihat manusia di sekitar kita, ini kaya raya sekali ini, masih muda. Kemudian di ujung ayat, lihat akhirat sana. Di hari akhirat sana ada kedudukan yang tinggi. Bagi siapa kedudukan yang tinggi di hari akhirat itu? Bagi orang yang punya harta benda banyak di dunia? Belum tentu. Siapa yang punya harta benda banyak di dunia itu? Yang beriman. Kemudian dia gunakan hartanya itu untuk membuktikan keimanannya. Maka tinggilah kedudukannya di hari akhirat. Tapi kalau dia hanya bersenang bermewah dengan harta benda dunianya itu, dia dapat dunianya, tapi dia tak akan dapat akhirat. Akbaru darajat. Darajat ini ke atas darajat. Kalau ke bawah darakat. Jadi ada tingkatan ke atas, bahasa Arabnya darajat. Kalau untuk neraka tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah semakin panas. Maka orang-orang munafik itu berada di lapisan yang paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Nah, kalau orang-orang yang punya bekal banyak masuk surga, maka di tempat yang sangat tinggi sekali. Surga itu berapa tingkatannya? Jangan tebak-tebak saja. Ini kaitan dengan hari akhirat. Ini perkara gaib. Pintu di dalam istana umpamanya, ada orang diberi istana, mungkin dia dapat, atau pintu surga, mungkin dia berita dapat jumlahnya. Tapi kalau tingkatannya, sesungguhnya surga itu memiliki mi'atu darajah, 100 derajat. Dan satu tingkatan ke tingkatan yang berikutnya, yang di atasnya itu jaraknya adalah ma bainas sama'i wal ardh, yaitu seperti jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Inna ahlal jannati, sesungguhnya penghuni surga, yatara'auna, mereka itu melihat ahlal ghuraf, yaitu orang yang berada min fawqihim, yang ada di atas mereka. Jadi bisa terlihat dari bawah penghuni surga yang di atas itu. Ibarat apartemen lah, berapa lantai umpamanya. Dia bisa melihat ke lantai yang di atas itu. Ahlal ghuraf min fawqihim, ke atas mereka. Yang di atas itu seberapa tingginya dari yang di bawah itu? Maka disebutkan kama yatara'auna, seperti mana mereka melihat al-kaukabad durriyal ghabir fil ufuq, seperti seseorang melihat bintang kejora di atas langit. Jadi ketika melihat penghuni surga yang di atas itu seperti melihat bintang di atas langit tingginya, bukan seperti di apartemen. Apartemen itu 3-4 meter saja ke atasnya, ini seperti bintang di atas langit. Tadi berapa derajat? Berapa tingkatan? 100. Kita di tingkatan ke berapa?
Atau tak masuk tingkatan itu? Mudah-mudahan masuklah, insya Allah. Kita mau di tingkatan yang paling tinggi. Kalau mau di tingkatan yang paling tinggi, berarti beramal dengan amal yang terbanyak. Mau di tempat yang tinggi, tapi amalnya sedikit. Lah, nanti di antara kelebihan para penghafal Al-Quran, ketika dimasukkan ke dalam surga, disuruh untuk membaca Al-Quran yang dihafal. Setiap kali ayat itu dibaca, yang telah dia hafal di dunia, naik tingkatannya. Kemudian baca lagi yang dia hafal, naik. 30 juz dia hafal, maka tinggi sekali, tak ada yang menandingi. Kita berapa juz? Ya, hari ini ada 3 orang peserta karantina tahfidz Al-Quran selesai 30 juz. Ada seorang peserta laki-laki selesai 30 hari 30 juz. Baru selesai kuliah juga pada tahun ini. Kemudian masuk ke karantina tahfidz dan selesai 30 juz. Ada pula seorang akhwat peserta perempuan, hanya dalam 2 minggu selesai 30 juz. Tapi sudah ada bekal sebelumnya dia punya, tetapi standar kita adalah mesti mengulang kembali hafalannya itu kalau memang dia hafal. Rupanya dia memang hafal, maka cepat sekali dalam 2 minggu selesai 30 juz. Umurnya masih 16 tahun. Masih sangat muda beliau. Ini generasi Quran yang akan datang, insya Allah. Nah, bayangkan kalau kepada mereka ini disuruh membaca Al-Quran, maka di mana kedudukan mereka di dalam surga? 30 juz, tinggi sekali kedudukan. Dan akan membawa bersama mereka ayah dan bunda mereka, karena mereka akan memasangkan mahkota keagungan ke kepala kedua orang tua di dalam surga. Ini kelebihan Al-Quran. Itu yang disebut akbaru darajat, yaitu kedudukan yang tinggi di hari akhirat. Dapat kedudukan seperti itu di dunia? Tidak. Di dunia pun sudah Allah perlihatkan. Ada seorang anak diminta untuk membaca Al-Quran. Kemudian anak ini dengan bacaannya yang bagus, hafal Al-Quran, sangat teliti. Akhirnya membawa kedua orang tuanya untuk pergi haji, karena dapat hadiah, sehingga dapat haji ke tanah suci Mekah. Ditinggikan derajat. Ada yang pergi haji mengumpulkan uang bertahun-tahun lamanya dan menanti bertahun-tahun pula. Tapi si anak ini tahun itu juga membawa orang tuanya langsung dan menjadi tetamu khusus di tanah suci Mekah. Allah sudah perlihatkan akbaru darajat, yaitu kedudukan yang tinggi. Itu belum lagi di akhirat, itu baru di dunia, apalagi di hari akhirat. Wa akbaru tafdila, dan lebih besar keutamaannya. Tafdila ini keutamaannya, kelebihannya. Tentunya kelebihan yang diberikan kepada para rasul tak sama yang diberikan kepada kita orang awam biasa. Yang diberikan kepada wali-wali Allah tentu tak sama dengan kita orang-orang awam biasa. Nah, kelebihan yang mereka dapatkan disebabkan karena perjuangan dan pengorbanan mereka ketika di dunia ini. Kita apa perjuangan dan pengorbanan kita? Kira-kira lah yang besar apa kira-kira? Ngaji tafsir nih lah. Orang lain tidur, kita dapat sampai hadir di sini. Ada yang kita ajak, mari kita pergi belajar, ikuti majlis ilmu. Jam berapa? Jam 9. Jam berapa berakhirnya? Jam 10:30. Oh, udah larut malam betul lah. Untuk berjuang dan berkorban. Sementara selalu mendengar Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Macam mana mau jadi petunjuk hidup kalau tak difahami? Barulah akan menjadi petunjuk kalau difahami. Tapi pengajiannya pula selepas Isya pula, larut malam pula. Itulah dia perjuangan, dan setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Mudah-mudahan inilah yang akan meninggikan kedudukan kita, dan inilah yang akan melebihkan kita mendapatkan keutamaan dari yang lainnya. Ini bertahan dah sampai 13 tahun ya. Tak semua orang bisa bertahan pengajian 13 tahun setiap malam.
Allahu Akbar. Hujan turun, datang juga. Ini adalah amal kita di dunia. Untuk dunia kita, hati-hati, rugi kalau untuk dunia kita saja. Untuk akhirat kita dapat kebaikannya dunia, dapat. Ketika diuji, dapat musibah, kita kunjungi ke rumah sakit, Ustaz, saya ingat pengajian di majlis ilmu dahulu. Sekarang terasa betul lapangnya hati ini, meskipun sedang menjalani ujian. Dapat saya amalkan apa yang telah saya pelajari selama ini. Dapat dia. Di dunia ini sudah mendapatkannya, dan nanti juga di akhirat lebih lagi dari yang telah didapatkan di dunia. Penutup ayat, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhzula. Jangan kamu sekutukan Allah dengan Tuhan yang lainnya. Ada Tuhan yang lainnya menjadi Tuhan pula di sisi Allah, di samping Allah, bersama dengan Allah. Tidak. Menyekutukan Allah membuat semua amal menjadi gugur, hangus, terhapus, dan tidak akan mendapatkan balasannya di hari akhirat. Fataq'uda, maka kamu menjadi mazmuman, orang yang hina, makhzula, yang dijauhkan dari rahmat. Ayat ini menjadi pemberi kesimpulan dan penegasan terhadap beberapa ayat yang kita pelajari tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.